terima kasih Bunda Susan atas Sama. bimbingannya. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti prosesi terapi pada malam hari ini ya. Ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan bagaimana rasanya setelah diterapi atau teman-teman ingin bertanya ya tentang materi yang tadi saya sampaikan. Iya. Boleh juga materi di luar apa namanya tema. Tema. Misalnya teman-teman barusan merasakan ketidaksehatan apa, kemudian ingin ditanyakan apa itu mungkin efek dari terapi dan bagaimana solusinya dan sebagainya. Silahkan kami buka pertanyaan hanya untuk satu orang. Cukup satu dulu, nanti yang lainnya bisa bertanya di grup WhatsApp. Soalnya supaya waktunya bisa efisien dan kita bisa bangun malam dengan keadaan yang bugar karena tidurnya tidak terlalu larut. Ya, silahkan Ya. teman-teman, barangkali siapa yang mau menanyakan atau testimoni atau apapun. Ya, silahkan. Siapa nih yang pertama? Kalau tidak ada udah jelas Ya, semua. Bunda Oh, Hilmi. Oh, selalu berkeringat. Bunda ya. Hilmi ada yang ingin mau disampaikan, Bunda, secara langsung. Mikrofonnya boleh dibuka, Bunda Hilmi. Silakan, Bunda. Silakan Bunda. Wah, Bunda Hilmi. Oh, Bunda Dia Utami. Ya, Silakan Bunda Dia. Mau ada disampaikan? Ya, silakan. ada yang lain mungkin selain Bunda Hilmi, ada yang ingin disampaikan? Oh, lebih rileks. Belum Bunda. Belum, Bunda, ada suami. Oh, Oke, dijawab enggak apa-apa ya. belum Oh bisa ya. Oke. berkata-kata ya, Bunda. Iya. Berkeringat ada suaminya apa berkeringat karena terapi ini, Bunda? Iya, Bunda Ilmi berkeringat itu berarti ada proses detok. Berarti sungguh-sungguh Bunda Ilmi sungguh-sungguh dalam mengikuti terapi ini. Malah Iya, bagus senang. ya. Iya, karena berkeringat itu keluar ya dari toksit-toksit yang ada. Malah bagus Bunda, nanti menjadi lebih ringan setelahnya, tidur juga lebih nyenyak. Gitu ya Bunda ya, bersamaan ada terbuka perisai-perisai lapisan dari yang ketiganya tadi ya. Udah saya bantu, saya sebutkan nama-namanya. Alhamdulillah, insya Allah ini lebih baik lagi untuk teman-teman mudah meraih bahagia tanpa syaratnya di atas rata-rata, lebih cepat, lebih mudah, tidak selama saya. Gitu ya. Oke, ya Bunda Dia, ada yang mau disampaikan? Oke. Ya, Eh, silakan. Iya Bunda, Alhamdulillah. Tadi Ya. selama itu memang merasa benar-benar berkeringat sekali. Oh iya ya. Oke. Iya. Dan rasanya itu kayak mendalam banget, Iya, plong gitu. oh gitu, Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Dan yang saya rasakan selama ini saya mengikuti terapi ini benar-benar bisa merilis Bunda. Oh Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. mungkin rasa yang ego itu ya ada tapi sedikit kayak Iya, gitu. iya. Alhamdulillahnya sudah Jadi bisa melepas iya, kayak gitu. iya, Ya enteng. enteng. Oke. Terkikis ya Bunda ya. Bukan Iya, bikinnya betul. terus dan Iya, ya. terkikis ya, betul. Alhamdulillah. Jadi memang walaupun kita udah terapi Quranic vibration ya Bunda ya. Jadi kan perlu kita lapisan kembali untuk bisa melapis kembali untuk terapinya gitu ya. Istilahnya di doubling gitu kan. Karena apa? Karena kadar dari kegiatan kita kan banyak Bunda. Bunda kan tidak hanya di sekolahan aja ya, kadang bermasyarakat, kadang interaksi dengan keluarga. Itu kan potensi perisai itu kan menutup kembali Bunda. Maka dari doubling di sini Bunda mendapatkan kecocokan pula. Nah, tinggal dirutinkan, ya dirutinkan kedua terapi itu Bunda, karena pada saat Bunda di sini adalah terapi melepas ya, melepas 3 perisai. Lalu di terapi Quranic vibration itu adalah di sana nanti menambah energi baik Bunda, karena pada waktu kita mau LOP itu kan kita kayak melesatkan pesawat ya, karena LOP itu pakai pikiran ya. Nah, perlu bahan bakar Bunda. Bahan bakarnya pakai apa? Bacaan-bacaan Al-Quran kita, kemudian ilmu-ilmu yang kita serap gitu kan, menjadi bahan bakar gitu kan. Maka di doubling di situ sangat bagus kan, karena saya merasa juga kayak gitu Bunda. Saya kan sehat ya, ya jadi saya kan benar ya, alhamdulillah Bunda ya. Jadi mendapatkan kecocokan dengan teknik ini dan bisa kita viralkan, bisa kita untuk istiqomahkan di sini Bunda ya. Oke, izin bertanya Bunda Eni, silakan Bunda Eni. Terima kasih Bunda Utami ya. Masya Allah, semakin berkah Bunda Utami, semakin sehat, ya panjang umur, amin. Amin. Ya, silakan Bunda Eni, ada yang mau ditanyakan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Wah, Bunda Eni makin cantik ini. Makin segar. Ya Bun, gimana Bunda? Ini ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Iya. Satu belum mungkin ya. Oke, terima kasih
Bunda mengenai ini ya Bunda. atas testimoninya. Ya, ada testimoni lagi dari Bunda Trimuni. Kemarin 1 pekan tidak mengikuti, rasanya gampang emosi. Setelah lihat Bunda Susan rasanya bahagia. Udah lihat Bunda Susan aja udah bahagia. Tadi sampai nangis gitu ya, Masya Allah. Iya, belum berhenti ini Bunda Trimurni nangisnya. Sama Iya, Bunda si Rahayu ini kayaknya ya iya, sangat sangat terharu iya. nih Bunda si Oh Rahayu. iya, Bunda Serayu masih keluhan ya, ndak sehat ya. Saya doakan cepat sehat ya Bunda ya. Tetap Amin. tenang Bunda, terapi terus. Besok RPPLP ikut. Jadi itu jadi obat Bunda. Ndak, Iya, Bu. iya, yakin Bunda. Iya. Saya juga dulu kayak gitu, sering sakit, tapi terus ndak Bapak ikut terapi, ikut ini ya riadutnya. Insya Allah nanti sehat. Ya, Bunda Pita, ada Bunda Heni mau bertanya, Bunda boleh ya? Silahkan Bunda Heni. Iya, terima Satu kasih orang Bunda penanya Rahayu, lagi. Bunda Sri Rahayu. Ya Iya. boleh. Ya Oh, silakan iya, Bunda Heni. iya. Mohon maaf saya Bunda minggu kemarin izin Oh tidak iya, ikut. makanya udah kelihatan Bunda. Ya silakan. Eh, Saya ingin bertanya yang Ya, pertama gini, bagaimana menurut Bunda ya? Saya itu ada sesuatu dengan seseorang ya. Saya mengaku saya salah ya, dan dia tuh ke saya jadi gini, bukan mengancam ya, mungkin lagi emosi. Pokoknya saya marah, jangan ke rumah saya, jangan nginjekin kaki ke rumah saya gitu ya. Tapi saya selama ini tuh saya mendoakan terus ya. Ya ya, mau saya belum selama ini gini, bukan berarti saya apakah tindakan saya itu harus bagaimana gitu. Apakah saya sebetulnya batin saya satu sisi saya hanya berdoa tadi kekuatan kuantum tadi ya Bun ya, ya, hanya tetap mendoakan gitu bagaimana terus sampai kapan gitu, apakah saya harus satu nggak gini, satu sisi saya ingin membuktikan bahwa bukan berarti saya dendam ya, ya udah saya ikutin coba gitu egonya dia gitu, tapi satu sisi saya tetap berdoa terus gitu, semoga Allah menyadarkan bagaimana dan memaafkan dia juga memaafkan saya. Ini bagaimana menurut Bonda seperti itu gitu. Saya udah dari pas habis ketemu Pak Nasrullah waktu acara halal bihalal di Depok. Nah dari situ saya jadi belum ketemu dan belum pernah ke rumahnya lagi. Karena ada kata-kata seperti itu. Ini tapi bagaimana Bunda gitu. Mungkin keluar dari materi ini. ya. Yang kedua gini, bagaimana cara meningkatkan salat itu untuk khusyuk, terkadang astagfirullah. Ya begitu. Seperti itu Bunda. Ya. Ya terima kasih. Oke, yang untuk cara memaafkan itu saya jelaskan ya untuk sholat khusyuknya karena berkaitan materi Bunda Pita, nanti Bunda Pita yang menjelaskan ya Bunda Eni. Nah, saya jelaskan yang cara menghadapi tumbukan dengan seseorang, gitu ya Bunda ya. Oke, saya tanya dulu, itu orangnya perempuan atau laki-laki Bunda? Perempuan. Oh, perempuan. Kemudian teman lama atau baru ketemu gitu Bunda? Karena kan ini pengaruh juga Bunda. Teman lama atau baru ketemu? Lama banget. Lama banget ya, teman lama ya. Berarti udah sering interaksi toh gitu ya. Oke, caranya seperti ini Bunda, saat beliaunya menunggu. Bunda hening dulu gitu. Jangan menolak peristiwanya gitu kan. Nah, heningnya ini jangan kemudian hening melotot gitu ya, enggak. Tapi heningnya keren gitu kan. Hening dulu gitu Bunda. Jadi untuk bisa diterima dulu ceritanya gitu. Cerita apa? Cerita tumbukan itu gitu kan. Bunda jangan serta merta di situ kayak goyang gitu. Lu kenapa nih jadi kayak gini nih, panik gitu. Jangan. Mungkin ya wajahnya enggak panik tapi hati berkecamuk, itu kan panik Bunda. Ya makanya Bunda hening dulu ya. Keren. Lalu ambil napas dari hidung, lepaskan. Astagfirullahaladzim. Lepaskan Bunda. Ini peristiwa menyambut dari kejadian itu hadir. Nah, nanti akan tumbuh kedewasaan spiritual Bunda. Tetapi kalau Bunda tiba-tiba, saya enggak kayak gini, kamu kok kayak gitu kan. Misalnya di dalam batin, di dalam pikiran, atau mungkin sampai ke ucapan gitu. Bunda sampai ke ucapan enggak keluar ke orangnya? Ke ucapan enggak? Saya enggak, belum ngomong, belum keluar Oke. sholat. Bagus, berarti bagus, udah bisa mengendalikan diri ya. Jadi jangan sampai keluar ke ucapan, karena kalau sudah keluar ke ucapan ini kayak sudah menyentuh ke orangnya lagi nih secara fisik gitu, jelas tuh Bunda ini ngomong gitu kan. Nah, tapi kalau masih ada di dalam diri, maka Bunda di sini terima peristiwanya dengan ada astagfirullahaladzim ya Allah. Lalu proses menyambut nih Bunda. Saya yang salah ya Allah, ampuni saya siap berubah lebih baik lagi, kayak gitu Bunda.
terus kayak gitu ditekankan ada di kuantum. Jadi untuk diri kita itu kita paksa Bunda. Jadi kita tidak memaksa orang lain, tetapi untuk memasukkan hikmah gitu. Kita kesempatan untuk praktek ini Bunda. Nah saat itu ya Bunda, saat ada tumbukan itu kesempatan untuk praktek gitu Bun. Nah Iya, kemudian dari pertama, iya Bun, maaf. ya, Ya dari pas kejadian itu tanggal 14 bulan April ya Bun. Saya tenang, berusaha tenang. Saya tenang, ya tadi yang kata Bunda, saya hanya melalui dunia kuantum tadi, sholat taubat, saya doakan, saya bulan bagaimana April ya Bunda ya, bulan April ya, bulan tanggal April, 14. Iya, bulan cuma April, mungkin saya mengingat di dalam April, Islam ya, Mei, Juni. ketika ada satu tidak pembicaraan ya, saya tidak menganggap musuh dan tidak menganggap bagaimana, hanya mungkin kesalahpahaman. Saya sebetulnya ingin menjelaskan, tapi saya bilang biarkan waktu gitu ya, waktu yang berbicara. Walaupun batin saya tuh ya sedih lah, ya sedih Bun ya. Saya biasa setiap hari bagaimana seperti apa ya, tadi hanya lewat doa seperti itu. Cuma itu saja, berpandangan Islam seperti itu apa bagaimana gitu, dosa apa enggak gitu. Dosa Bunda itu perisai. Terutama perisai untuk diri Bunda gitu. Ini kan saya penjelasannya belum selesai ya, karena panjang Bunda. Untuk bisa menetralkan ada rasa tidak nyaman di dalam diri Bunda, itu harus mix itu adalah gabungan beberapa jurus magnet rezeki Bunda. Di samping dari terapi syukur ini kan ada tambahannya nih, menyambut dengan lapang peristiwa itu, rasakan penuh gitu Bunda. Nah kalau sudah rasakan penuh, di sana terjadi ada proses Bunda. Saya mungkin ada peran kesalahan di peristiwa ini, kayak gitu Bunda. Ada peran kesalahan, jadi harus disadari Bunda. Kemudian kalau Bunda sudah seperti itu, ambil cermin ajaib Bunda. Tadi ya urut-urutannya ya kan, istighfar, turun garis kebenaran. Ya Bunda ya, turun garis kebenaran. Jadi harus praktek sungguh-sungguh Bun. Harus praktek sungguh-sungguh dan kemudian hening diam. Jadi jangan izinkan pikirannya untuk berkecamuk memikirkan orangnya, berkecamuk memikirkan ya kemudian kejadiannya, jangan. Tetapi hening dulu untuk melihat hikmah di balik itu, gitu Bunda. Nah setelah itu hadirkan cermin. Cerminnya adalah seperti ini Bunda, ilmu cermin ajaib dari Ustadz Nasrullah. Saat ada tumbukan, itu adalah cermin. Untuk apa? Untuk kita membenahi diri. Ini Bunda ya, untuk didengarkan ya Bunda. Karena saya saat pakai jurus ini benar-benar powerful Bunda. Bunda ini di mana Bunda ini? Oke, ya saya jelaskan ya Bunda ya. Nah, jurus cermin ajaib saya ulangi lagi ya. Bunda Heni pagi-pagi dari bangun pagi ya, bangun kemudian mau ke toilet. Lalu di tengah perjalanan di ruangan tengah itu ada cermin, kemudian berkaca ada di sana ya, ternyata ada noda di pipi ya, ada cemong di dahi gitu kan. Nah apa yang terjadi? Apakah disalahkan cerminnya ya, kemudian apakah dipecahkan cerminnya? Kurang ajar kamu ya cermin ya, kamu membuat tampilanku tidak baik. Ataukah Bunda Heni membenahin wajah, membersihkan nodanya? Nah, yang Bunda Heni lakukan apa Bun? Memecahkan kaca atau membersihkan wajah? Membersihkan wajah. Membersihkan wajah, pinter. Nah, cermin ajaib ya, cermin ajaib di kehidupan kita. Kalau tadi kan cermin ya, cermin yang fisik ya, itu kan cermin beneran tuh untuk tempat kita berkaca. Ternyata cermin yang ada di kehidupan kita, namanya cermin ajaib, adalah cermin seperti yang tadi itu Bunda. Yaitu cermin di kehidupan kita adalah persoalan-persoalan yang terjadi, itulah cermin di kehidupan kita Bunda. Maka kita bercermin di sana. Kenapa ya kok saya dapat persoalan ini gitu Bunda? Mungkin saya kemarin ada melakukan hal seperti ini juga kepada orang lain. Ini di ininya Bun, di rumusnya cermin ajaib. Jadi kita harus berani jujur. Kalau tidak berani jujur, tidak akan pernah selesai. Nanti Bunda akan ketemu orang seperti itu lagi, akan ketemu orang seperti itu lagi Bunda. Karena apa? Karena energinya mengejar Bunda. Kata dia seperti ini Bun. Kan diri Bunda itu mau menerima keajaiban dari Allah. Asap yang putih tadi gitu ya. Menerima apa? Menerima kebaikan dari Allah. Dan aku pun diutus oleh Allah untuk hadir di kehidupan Bunda.
Jadi tolong aku untuk diterima sebagai keutuhan cinta Bunda, seperti Bunda menerima ada keajaiban. Dan aku pun tolong untuk diterima gitu Bunda. Dia mengatakan kayak gitu. Jadi saat Bunda ingin menerima permen gitu ya, permen yang sehat, kan enggak langsung diterima permennya aja, tapi diterima bungkusnya. Bener enggak Bunda? Ya kan? Akhirnya baru nanti untuk dibuka bungkusnya untuk mendapatkan apa? Manis permennya. Di sini pun sama Bunda. Saat ada persoalan, Bunda terima dulu. Ini kan persoalan ya dari orang itu ya. Bunda terima kisahnya, Bunda sambut peristiwanya gitu kan. Kemudian kalau sudah disambut dan diterima seperti itu, tentu Bunda juga bisa untuk menerima orangnya gitu. Tidak ditolak-tolak Bunda. Tidak ditolak-tolak, diterima dulu, kemudian dilepaskan penolakannya, lalu rasakan penuh Bunda, nanti akan muncul hikmah. Otomatis yang tidak nyamannya akan meluruh, mencair, mengalir keluar dengan sendirinya Bunda. Kalau Bunda bisa tenang untuk bisa menerima kenyataan yang terjadi Bunda. Itu rumusnya. Kalau Bunda menolak terus, nanti Bunda akan remedi terus Bunda, tidak naik-naik. Mungkin ya di sini adalah keajaibannya, nanti Bunda akan dinaikkan tuh berapa derajat. Ya ke lebih tinggi, otomatis pandangan Bunda lebih luas lagi. Gitu kan? Nanti ada persoalan lagi, Bunda praktek lagi seperti ini, maka nanti akan naik ke lebih tinggi lagi Bunda. Semakin tinggi, kemudian semakin nyaman. Coba bayangkan Bunda ini. Saat Bunda ini ada di ketinggian sebuah bukit, ya. Kemudian melihat ada di bawah. Terlihat indah apa tidak Bunda? Dari ketinggian loh Bunda. Indah kan? Seperti itulah ruh kita. Kalau kita mau menaiki ya jenjang-jenjang keimanan, dengan ada dihadirkan tumbukan-tumbukan itu adalah kita menaik dari jenjang-jenjang keimanan kita, lalu nanti melihat ke bawah tuh indah semuanya. Justru nanti Bunda ini melihat orang itu sebagai guru, enggak sebagai musuh gitu. Karena saya mengalami gitu. Orang yang menumbuk saya itu saya jadikan guru gitu. Ya, contoh kasus yang bola itu, saya sekarang menganggap mereka itu semua guru-guru saya, guru kehidupan, karena tanpa mereka yang menumbuk saya tidak bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu. Tanpa mereka yang menumbuk saya tidak bisa merasakan energi kesabaran. Tanpa mereka yang membuat persoalan pada diri saya tidak bisa merasakan energi ikhlas itu kayak apa. Nah ternyata nikmat Bunda kalau kita sudah bisa menerima peristiwa itu, kemudian kita tersenyum benar-benar, wow kerennya, tidak hanya di lisan, tidak hanya di pikiran sadar, tapi sampai bawah sadar. Dia baik kok, dia mulia kok, dia itu membuat aku lebih mengerti hikmah di balik ini semua. Dia berarti baik, dia itu guru saya. Nah pada saat saya mengatakan seperti itu, mereka semua baik dengan sendirinya Bunda. Mereka semua baik dengan sendirinya karena proyeksi saya. Nah, karena proyeksi Bunda, nanti kalau Bunda sudah seperti itu, ya, kemudian mengatakan dia guru saya, dia itu orang baik karena menyebabkan saya menjadi lebih sadar kembali, lebih bisa merasakan hikmah ini. Nanti justru dia akan datang ke tempat Bunda, akan lebih ramah lagi, lebih bersahabat lagi, seperti itu Bunda ini. Coba ya. Jadi Bunda nanti ini naik kelas, gitu ya. Oke Bunda, sudah dipahami Bunda jurusnya? Ya. Bukan aja, nggak usah ke sana dulu. Iya, ya enggak usah. Jadi gini Bunda enggak usah ke sana dulu. Bunda cukup di ruangan Bunda, tapi hati Bunda benahin. Sekarang ini kan masih banyak ini Bunda, rasa-rasa enggak nyaman. Kalau ada bayangan wajah dia, Bunda langsung kayak menolak aja tuh, enggak mau gitu kan. Kayak rasanya tuh sakit, kayak pahit. Bener enggak Bun? Bener enggak Bunda? Kalau ingat dia, berarti di situ sinyal Bunda. Ada sinyal bahwa Bunda masih ada luka batin. Maka sembuhkan Bunda, karena kalau Bunda belum sembuh akan datang lagi persoalan lagi, akan menarik persoalan lagi datang, akan kemudian memanggil persoalan itu hadir di dalam diri Bunda, lain-lain bentuknya. Tapi kalau Bunda sekarang ini dipadamkan luka batinnya, disembuhkan ya dengan cara jurus magnet rezeki tadi, dengan bisa menyambut, menerima penuh persoalannya, turunkan garis kebenaran, kemudian hadirkan cermin ajaib, nanti Bunda akan merasakan kenikmatan saat menghadapi ujian. Di sanalah kemudian ada energi negatifnya itu meluruh keluar dari ruangan kuantum Bunda, gitu Bun. Bersamaan ada luka batin Bunda itu menyembuh.
Lalu yang ketarik apa Bun? Yang ketarik keajaiban berdatangan. Yakin Bunda seperti itu. Tidak tahu dari arah mana. Piutang Bunda nanti tiba-tiba terbayar. Bunda tiba-tiba dapat peluang baru gitu Bun. Ya, oke ya. Bunda, jurusnya apa saja? Buka perisai, turun garis kebenaran, cermin ajaib. Ya, itu dimainkan nih di kuantum, diproses gitu ya. Jadi di dalam diri kita, Bapak Ibu semua, ada mesin ajaib, mesin kolbu yang berfungsi untuk bisa menerapkan jurus-jurus yang sudah Ustadz Nas ajarkan kepada kita. Lalu saat persoalan itu hadir, itu seperti diproses. Dan kemudian keluarlah produk yang sangat bermanfaat. Apakah itu? Ikhlas, syukur, dan sabar. Di sanalah energi magnetis teman-teman semua akan bekerja. Teman-teman meminta apa? Akan Allah kasihkan karena Allah sudah iba dengan teman-teman semua. Seperti itu ya. Alhamdulillah sudah saya jawab Bunda ini. Semoga bermanfaat. Ya, sama-sama Bunda. Tentunya berproses ya Bunda ya. Saat kemarin Bunda ada mengalami ini ya, tumbukan di tagihan, kemudian sudah dipraktekkan, sekarang ada tumbukan lagi di yang lain, ini dipraktekkan lagi Bunda, dan nanti akan semakin bisa, semakin mampu, dan semakin mendapatkan hikmah gitu ya Bunda ini. Terima kasih Bunda Vita, silakan. Bapak Ibu semua yang mungkin belum terjawab pertanyaannya atau belum sempat tersampaikan, nanti disambung ya, ada di grup WA ya. Terima kasih karena sudah mendekati pukul 11. Bunda Vita masih ada? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susan untuk Sama-sama. penjelasannya kepada Bunda Heni. Oh iya, jawabannya itu Bunda Pita. Bunda ini Ya. minta sholat kusuk. Bunda ini minta tips sholat kusuk. Gimana? Bunda ini tadi bertanya dua pertanyaan. Satu, cara untuk memaafkan orang itu, ya. Kemudian yang kedua, cara untuk sholat kusuk. Ini sangat berkaitan sebenarnya. Kalau Bunda ini nanti bisa memaafkan orang itu, sholatnya menjadi lebih tenang, lebih khusyuk, dan lebih khudu. Nah, silakan Bunda Pita untuk tipsnya ya, secara teorinya nanti Bunda Pita bisa sampaikan. Ya, silakan Bunda Pita. Iya, bisa dipahami ya Bunda Heni Mulyani untuk kemudian ditindaklanjuti. Mengubah perasaan ya. Intinya tadi pikirannya dulu kita latih untuk positif, kemudian kita yakin bahwa akan ada keajaiban terutama untuk orang tersebut yang mendolimi kita ya. Boleh jadi nanti keajaibannya nih, boleh jadi Bunda ya kan macam-macam nanti yang bisa akan terjadi kepada diri Bunda. Orangnya datang minta maaf ke Bunda atau nanti akan ada pengganti dari Allah, mungkin bisa diganti barang, ganti uang atau apapun itulah gitu ya. Dan itu semua tergantung dari LOP-nya Bunda Heni Mulyani sendiri gitu. Bunda Heni Mulyani ini inginnya kayak apa gitu. Nah, itu mulai sekarang gitu ya dirancang apa yang ini kan sebenarnya titik tembaknya Allah itu kan bagaimana Bunda bisa mengatasi pikiran, perasaan dan hati supaya menjadi tindakan gitu ya. Apa yang sudah Bunda Susan sampaikan tadi supaya benar-benar dipraktekkan oleh Bunda Heni supaya berbuah keajaibannya itu dapat. Nah, buah keajaiban ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bunda Heni Mulyani sendiri gitu. Bunda pengennya apa? Mau uang? Apakah mau orangnya baik atau mau apa gitu. Nah, seperti itu Bunda ya. Kalau punya misalnya ya pengennya sih dari peristiwa yang kurang menyenangkan yang melekat ini yang sudah saya lepaskan itu, saya pengennya dapatnya apa gitu ya. Bunda Heni ini ucapkan yang jelas ke Allah gitu ya. Mungkin saya pengen uang 100 juta ya Allah gitu kan. Atau mungkin orang-orang ini yang misalnya mendolimi saya satu tapi saya mempunyai bertumbuh temennya jadi 100 gitu. Nah, bisa aja sih gitu. Tergantung dari keinginan Bunda Heni Mulyani sendiri untuk memproyeksikan pikiran yang positif dan berjalan dengan baik-baik saja. Seperti itu ya Bunda Heni Mulyani, pada intinya seperti itu. Jadi di balik semua ketidaknyamanan pasti ada hadiah dari Allah. Itu pasti. Ya, di balik dari ketidakmudahan pasti ada kemudahan ya. Seperti di surat Al-Insyirah ya.
di balik ketidakmudahan pasti ada kemudahan gitu. Ada janjinya Allah di sana 2 kali lipat gitu yang dijanjikan Allah. Pasti ada fa'inna ma'al usri yusra gitu. 2 kali Allah nyebutnya itu pasti ada gitu kan. Kayak saya kehilangan ATM tapi ada gantinya gitu. Ternyata ATM-nya ada di situ dan ada lagi keajaiban berikutnya dikasih apa gitu. Asal kita terima dulu gitu. Bungkus permennya dengan senyum, lapang gitu, bahagia gitu. Aku rapopo seperti itu ya. Aku rapopo. Nah, seperti orang Jawa bilang seperti itu. Ya seperti itu ya Bunda Heni ya. Tetap semangat dan mudah-mudahan kita semuanya yang ada di ruangan ini termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah ya. Dan demikian apa yang bisa kami persembahkan. Barangkali teman-teman ada yang masih ingin tanya-tanya, boleh nanti besok pagi kita buka grup WhatsApp-nya ya. Karena malam ini kita tutup biar istirahat semua. Seperti itu ya. Baru besok pagi kita buka dan nanti ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin minta doa-doa, nanti saya kirimkan. Tadi Bunda Rukmah minta doa yang supaya hatinya khusyuk ya, ilmunya bermanfaat gitu. Nah, insya Allah itu doa itu bisa kita gunakan dan kita amalkan sehari-hari supaya kita menuju kepada rasa fokus ya, belajar istiqomah, nggak kemana-mana lagi pikirannya ya. Seperti itu, tidak terlalu direpotkan oleh urusan dunia, kita serahkan aja semua ke Allah gitu. Siap ya, bisa ya teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Terima kasih atas kebersamaannya ya, nggak terasa hampir jam 11 ini malahan Bunda. Iya, ngobrolnya asyik gitu ya Bunda ya. Betul. Dan dari saya sendiri mohon maaf apabila di ruang privat RFFLOP ya, nanti Bunda Susan akan membawakan materi yang judul Cara mengubah sudah dibuatkan flyernya juga. Nah ini judulnya cara mudah kemarahan. mengubah marah menjadi cinta. Cocok untuk Bunda Heni. Iya, bisa Bunda orang tiba-tiba marah langsung dipelet gitu ya Bunda ya. Peletnya alam magnet cintanya magnet rezeki gitu. Iya, mana cinta, mana cinta. Iya, kalau marah-marah sama Bunda Susan nggak jadi. Aku kok melas ras itu nesu. Iya, gitu ya Bunda Susan ya. Iya. Pasti kan teman-teman hadir ya. Pasti kan hadir semua. Dan juga iya, selek temennya di kanan kirinya untuk ikutan privat RFFLOP-nya dari Bunda Arta dan juga teman-teman yang di grup privat RFFLOP dibangunkan yang sering tidak Zoom. Iya. Masih ada di situ betah gitu, tapi kadang-kadang saya juga heran kok nggak ikut live, cuma ya masih di situ, alhamdulillah sih. Iya, ya, alhamdulillah. Iya, kita doakan dalam kemudahan semuanya bisa lancar dan bisa ikutan Zoom biar ruang Zoom-nya itu penuh. Saya kangen gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman yang di RFFLOP itu nge-Zoom semua ya nggak muat gitu. Saya buka ruangan yang kedua gitu. Kita sudah punya siap backup gitu ruangan Zoom yang kedua. Tapi kadang-kadang yang hadir ya keren banget gitu ya. Alhamdulillah. Tetap bersyukur ya. Yang penting ada di grup. Ya, kita doakan semuanya dalam kebaikan ya. Iya. Silakan Bunda Susan untuk closing dan penutup doa kafaratul majelis. Monggo. Ya, alhamdulillah, terima kasih kebersamaannya teman-teman semua malam hari ini. Dahsyat, luar biasa ya terapinya ya, dan juga materinya serta tanya jawabnya ya. Mungkin ada yang belum puas mau tanya jawab kembali, bisa chat ya, ada di grup WA. Ramekan yuk grup WA untuk kita bisa sharing ya, apa sih yang sudah dirasakan, kemudian apa yang ingin ditanyakan teman-teman semua. Jangan lupa saat untuk di rumah ya, untuk diingat ya, saat di rumah teman-teman harus praktek jurus-jurus magnet rezekinya ya, seperti halnya Bunda ini kayak tadi ya. Bunda, apa sih yang harus saya laksanakan? Tetapi saat saya sudah menjelaskan, tolong untuk dipraktekkan gitu ya. Karena untuk apa ilmu MR dijelaskan? Untuk dipraktekkan gitu ya. Kalau praktek nanti mudah ngefek ajaib. Nah kalau sudah ajaib insya Allah ndak ketumbuk-tumbuk lagi kayak gitu, mungkin beda lagi gitu kan. Nanti tanya lagi boleh sampai nanti jelas semuanya, kayak jarum jam itu ya, dari angka 1, 2, 3 sampai 12. Nah itu udah lengkap itu, sudah kejawab semua gitu ya. Jadi akhirnya ilmunya udah lengkap, tinggal maintenance, jangan sampai lupa ya, harus ingat terus gitu ya. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Rita apabila ada yang kurang nyaman ya, mohon maafnya, itu tidak kesengajaan dari kami, dari saya itu ya. Bunda Trimurni ya, bahagia selalu Bunda, nyawang wajah saya aja sudah bahagia gitu ya Bunda Tri ya. Alhamdulillah, apalagi nanti SHMR THMR hadir Bun, wah keren sekali Insya ya Allah. kan. Teman-teman semua
Ya, Ada acara di Asem acara Doyong, ya. Ya, siapa yang sempat mau sedekah, ya? sedekah laut. Oh ya, ya, boleh silakan. Ya, saya hanya menawarkan aja teman-teman yang mau bersama untuk belajar bersama Gurunda ya di SMR THMR, khususnya kalau merapat ke ATMR, alhamdulillah kan sambil kita sharing gitu ya. Dan disediakan ada ini ya, ruangan kamarnya gratis kata Bunda Pita. Ada gratis ruangannya gitu ya. Alhamdulillah demikian teman-teman semua, silakan yang mau merapat ke ATA ya, atau misalnya mau ke kotanya masing-masing silakan. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil. Penghasilan melimpah, hati sering gundah. Teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.